Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Zaratunizar, nomor induk mahasiswa 240611601678. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja, soal yang pertama, sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasi warga negaranya di Indonesia? Hambatan dan tantangan seperti apa yang akan dihadapi Indonesia dalam menginternalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia terhadap masyarakatnya dan berikan strategi internalisasi nilai nasionalismenya. Nah, pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia kepada warga negaranya, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan seperti patriotisme, toleransi, dan gotong royong, dan meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik. Lalu hambatan dan tantangan seperti apa sih yang akan dihadapinya? Hambatan dan tantangan yang akan dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat sendiri, pengaruh globalisasi, lalu kurangnya kualitas pendidikan yang efektif dalam Indonesia ini. Lalu strategi apa sih yang dapat diinternalisasi nilai nasionalismenya? Seperti menggunakan metode pembelajaran interaktif, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, mengembangkan program ekstrakurikuler yang berbasis pada nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kebangsaan Indonesia melalui program edukasi. Lanjut, soal yang kedua, konflik horizontal masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sampai era digital seperti sekarang, masih banyak terjadi kasus yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Uraikan akar permasalahan seperti apa yang menyebabkan kasus diintegrasi di Indonesia mudah terjadi, berikan alternatif solusi di era digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, akar permasalahan yang menyebabkan kasus disintegrasi di Indonesia mudah terjadi karena yang pertama, yaitu perbedaan identitas seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu yang dapat memicu konflik horizontal. Kemudian ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan sosial dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan frustasi di kalangan masyarakat. Lalu kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi yang efektif antara kelompok yang berbeda dapat memperburuk situasinya. Lalu manipulasi identitas oleh aktor politik untuk meraih kekuasaan dapat memicu perpecahan dan polarisasi sosial. Dan yang terakhir, lemahnya penegakan hukum. Nah, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat keamanan dapat memperburuk situasi. Lalu alternatif apa sih yang cocok disolusi di era digital untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui media sosial dan edukasi online. Lalu, meningkatkan kualitas komunikasi antar kelompok yang berbeda melalui dialog dan mediasi. Lanjut, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemerintah dan lembaga publik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Lalu meningkatkan peran tokoh masyarakat dan agama dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi tersebut. Lalu mengembangkan sistem deteksi dini. Nah, ini mendeteksi potensi konflik dan melakukan intervensi dini untuk mencegah eskalasi konflik.
Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar lembaga, seperti kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas nasional. Lanjut soal nomor 3. Dalam menempatkan identitas nasional Indonesia, banyak terjadi permasalahan kesamaan dengan negara sebelah, mulai dari makanan, adat kebiasaan, bahasa, budaya, kesenian, dan lain-lain. Bagaimana strategi agar negara kita terhindar dari konflik antar negara, tetapi dalam kasus ini dapat memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia dan menghindari konflik dengan negara lain, seperti dokumentasi dan pengarsipan, bukti-bukti historis dan budaya yang membuktikan keaslian identitas nasional Indonesia. Yang kedua, promosi budaya Indonesia ke dunia internasional melalui berbagai platform seperti festival, pameran, atau dari medsos. Yang ketiga, pengembangan pariwisata. Nah, mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya dan identitas nasional Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat internasional. Yang keempat, yaitu kerjasama internasional. Menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk mempromosikan budaya dan identitas nasional Indonesia. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Itu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya identitas nasional dan budaya Indonesia. Yang keenam, pengembangan produk budaya. Mengembangkan produk budaya yang unik dan autentik untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia. Yang ketujuh, pengakuan internasional. Upaya yang mengakui internasional atas identitas nasional Indonesia melalui organisasi internasional seperti UNESCO. Yang kedelapan, kolaborasi dengan komunitas. Kolaborasi dengan komunitas internasional untuk mempromosikan budaya dan identitas nasional Indonesia. Lanjut, yang soal terakhir atau soal nomor 4. Uraikan pendapatmu, apakah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ideal? Jika belum, berikan uraian mengapa hal tersebut terjadi dan berikan solusinya. Baik. Menurut saya pribadi ya, hukum yang terjadi di Indonesia itu masih belum berjalan dengan baik dan ideal. Beberapa masalah yang dihadapinya adalah ketidakadilan, seperti penegak hukum masih seringkali dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan uang, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut. Lalu ada lambatnya proses hukum. Proses hukum di Indonesia seringkali memakan waktu yang lama, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Lalu ada korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia saat ini, karena termasuk di lembaga penegak hukum sehingga memperburuk citra penegak hukum di Indonesia. Tapi di berita terakhir, uang korupsi yang ada di Indonesia sudah dikembalikan sekitar 13 triliun lebih berapa gitu. Lalu apa sih solusi untuk memperbaiki penerapan hukum di Indonesia? Yaitu antara lain reformasi lembaga penegak hukum, yaitu meningkatkan integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum serta memastikan independensi dari imparsialitas dalam penegakan hukum, meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses hukum tersebut. Penguatan sistem peradilan, itu menguatkan sistem peradilan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas hakim serta memastikan bahwa putusan pengadilan adil dan berdasarkan dengan hukum tersebut.
peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Lalu yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penegakan hukum sehingga dapat mengidentifikasikan kelemahan dan melakukan perbaikan. Nah, dengan demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.